Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Wiranda Ramadhani Dharma Putri dari Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga. Di sini saya akan memberikan sedikit edukasi saya mengenai penata laksanaan hipotensi atau biasa yang kita sebut dengan tekanan darah rendah. Selanjutnya, apa sih hipotensi itu? Jadi, hipotensi itu adalah tekanan darah rendah atau hipotensi terjadi bila tekanan darah itu lebih rendah dari biasanya, yang berarti jantung, otak, dan bagian tubuh lainnya ini tidak mendapatkan cukup darah. Biasanya seseorang disebut menderita hipotensi bila tekanan darah ini di bawah 90/60. Selanjutnya, apa sih penyebab dari hipotensi itu sendiri? Jadi penyebab hipotensi itu di sini ada 3. Yang pertama, hipotensi postprandial. Ini biasanya hipotensi prapostinal ini adalah turunnya tekanan darah secara mendadak setelah mengkonsumsi makanan. Yang kedua ada hipotensi postural. Biasanya ini dalam kondisi normal jika Anda berdiri atau berjalan selama jangka waktu tertentu. Gaya gravitasi menarik darah ujung-ujung ke bagian tubuh yang menyebabkan tekanan darah turun. Yang ketiga ada hipotensi karena syaraf. Pada jenis hipotensi ini tekanan darah mungkin turun mendadak karena perubahan posisi tubuh. Biasanya saat sedang berdiri dari posisi duduk atau posisi berbaring. Nah, selanjutnya apa saja sih gejala dari hipotensi sendiri? Biasanya ini sering dikatakan bahwa gejala terlazim yang menyertai hipotensi ini meliputi nyeri kepala dan juga kelelahan. Dalam kenyataan ini merupakan gejala terlazim yang mengenai kebanyakan pasien yang mencari pertolongan medis. Beberapa pasien yang menderita hipertensi yaitu ada biasanya gejalanya pusing, pandangan kabur, sulit berkonsentrasi, badan terasa lemas, kulit pucat dan dingin, nafas pendek dan cepat, nadi teraba cepat dan lemah, dan biasanya ini bisa berakibat hingga pasien pingsan. Nah, selanjutnya apa saja sih jenis obat untuk penderita hipotensi? Nah, untuk pemberian obat ini atau biasa yang kita sebut dengan pemberian terapi ini dilakukan dengan tujuan untuk mempertahankan tekanan darah pada saat posisi berdiri. Karena biasanya kalau kita berposisi sedang beristirahat, tekanan darah kemungkinan bisa berubah. Untuk obatnya ini yang pertama ada midodrin, yaitu lama waktu aktivitasnya sekitar 2 hingga 4 jam. Dosis yang diberikan berkisar antara 2,5 hingga 5 minggu. 1-2 kali per hari dengan pemberian dosis titrasi atau dosis mengikuti dari kondisi pasiennya tersebut. Kemudian yang kedua ada fludrocortison, yaitu dengan dosis 0,1 hingga 0,2 mg per hari. Kemudian ada droxidopa dengan waktu kerjanya antara 6 hingga 8 jam dan dosisnya sebanyak 100 hingga 600 mg 3 kali sehari. Yang selanjutnya ada pridostigmin. Kemudian apa saja sih jenis makanan yang baik untuk penderita hipotensi? Jadi untuk penderita hipotensi ini yang pertama ada makanan yang kaya akan vitamin B12. Ini biasanya terdapat kerang, ikan trout, terus juga ada ikan salmon, ikan tuna kalengan, ada susu kedelai fortifikasi, biasanya ini susu kedelainya yang berasa coklat, kemudian ada daging sapi, ada Greek yogurt tanpa lemak, kemudian ada telur 1 butir berukuran besar, kemudian ada ham. Untuk ham ini biasanya berupa daging, olahan daging, kemudian ada daging ayam panggang. Kemudian yang kedua ada makanan yang mengandung asam folat. Ini biasanya terdapat pada ati sapi yang telah direbus, kemudian ada bayam yang direbus atau mentah, kemudian ada alpukat yang masih mentah, ada roti putih, kemudian ada juga jus tomat kalengan, ada jus jeruk, terus juga ada jeruk segar yang tinggal langsung biasanya dikupas terus kita makan. Kemudian ada pepaya yang sudah dipotong-potong, dan juga yang terakhir ada 1 gelas susu dengan 1% lemak. Kemudian yang ketiga ada makanan yang mengandung garam, biasanya ini dianjurkan untuk makanan yang mengandung tinggi garam. Kemudian ada air putih, dan terakhir ada kopi. Yang selanjutnya, apa saja sih komplikasi yang disebabkan oleh penderita hipotensi? Untuk komplikasinya ini biasanya yang pertama ada penurunan sensitivitas baru reseptor, yang kedua ada
menurunnya daya elastisitas serta kekuatan otot ekstremitas inferior. Yang keempat ada biasanya pasien dijumpai dengan hingga pingsan, yang kelima hingga stroke, yang keenam biasanya ada anemia karena kekurangan darah, yang ketujuh ada serangan jantung, dan yang kedelapan ada gagal ginjal, dan yang kesembilan hingga bisa menyebabkan shock. Sekian pemaparan materi edukasi dari saya. Jika ada kurang atau lebihnya, saya juga mohon maaf. Terima kasih.